Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadhil video. Kaifa halukunna jami'an? Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian program sertifikasi guru. Apa itu program sertifikasi guru? Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang sertifikasi guru. Yang pertama, menurut Mulyansyah tahun 2007 nomor 33, beliau mengemukakan tentang sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai tugas profesional. Sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Jadi, sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik, atau bisa disebut dengan sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang dirancang untuk pengungkapan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidikan. Yang selanjutnya, menurut Saiful Sagala tahun 2009 nomor 30, beliau mengemukakan bahwa seorang guru wajib mengikuti sertifikasi karena dengan sertifikasi seorang guru akan meningkatkan kemampuan dan ketertibannya dengan melaksanakan tugas sebagai guru. Undang-Undang tahun 25 nomor 14 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dan mutu kesejahteraannya. Yang selanjutnya, menurut Mansur Muslih tahun 2007 nomor 2, beliau mengutip Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 nomor 14 tentang guru dan dosen sebagai berikut. Ada beberapa pasal yang terdapat pada nomor 14 tahun 2005 terdapat di undang-undang tersebut. Yang pertama, pasal 1 butir 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru dan dosen. Yang kedua, pasal 8, guru wajib memiliki sertifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, pasal 16. Guru yang memiliki sertifikasi pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji. Guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Menurut Sanaki tahun 2007, sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan juga meningkatkan kualitas pendidik Indonesia. Dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian pengakuan bahwa
seseorang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan pendidikan setelah lulus ujian kompetensi yang sudah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikat diberikan kepada pendidik atau guru dengan melalui beberapa syarat yang diantaranya memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. Yang kedua, dasar hukum program sertifikasi guru. Dasar hukum sertifikasi guru sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 yaitu menerangkan tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu Undang-Undang tahun 2005 nomor 14 yang berisikan tentang guru dan dosen peraturan pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang tahun 2005 nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan. Kompetensi pendidik yang di situ terdapat tentang hak asasi manusia. Nomor 1 UM 0102/253 Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan Permendiknas nomor 4 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Tujuan dan manfaat program sertifikasi guru. Tujuan, manfaat, dan program sertifikasi guru menurut Suryanto 2009 mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Suryanto di sini, guru itu memiliki peran penting dalam agen pembelajaran, dalam suatu pembelajaran. Dan untuk mewujudkan tujuannya yaitu pendidikan nasional. Terus tujuan yang kedua yaitu meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Di sini sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan martabat guru. Guru sertifikasi itu bisa meningkatkan martabat sebagai guru. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Nah, di sini sertifikasi guru ini memiliki tujuan meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru. Yang selanjutnya yaitu menurut Wibowo 2004 mengungkapkan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melindungi profesi pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidikan dan tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu membantu dan melindungi lembaga
membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang selanjutnya yaitu membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan kependidikan. Yang terakhir yaitu memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada Suryanto 2009 mengungkapkan bahwa sertifikasi guru dilihat dari manfaatnya itu yang pertama melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Yang kedua ada melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menjaga lembaga penyelenggara. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dari keinginan internal dan tekanan dari eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada prinsip sertifikasi guru. Prinsip sertifikasi guru yang pertama, menurut persyaratan program sertifikasi guru. Yang pertama, terdapat persyaratan umum. Bagi PNS, bisa mengikuti sertifikasi guru melalui jalur PPG pada beberapa syarat yang harus disiapkan dalam hal ini antara lain yang pertama, memiliki kualifikasi jenjang akademik minimal S1 atau D4. Yang kedua, memiliki jabatan sebagai PNS. Yang ketiga, sudah memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, bebas dari nafsa. Yang kelima, sudah terdaftar di data pokok pendidikan Kemendikbud. Yang selanjutnya, sehat secara jasmani maupun rohani. Yang terakhir, memiliki kelakuan yang baik. Kedua yaitu persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen yang pertama yaitu ijazah yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi. Yang kedua, surat keterangan bebas nafza yang dikeluarkan oleh BNN atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu fotokopi SK pengangkatan yang pertama bagi PNS dan SK untuk 5 tahun terakhir atau yang terbaru. SK ini dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Yang keempat yaitu surat keterangan sehat dari rumah sakit atau dokter. Yang kelima yaitu surat izin mengikuti PPG yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keenam yaitu surat berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Yang selanjutnya yaitu ada syarat dan persiapan sertifikasi guru non-PNS. Yang pertama, yang dilakukan guru belum memiliki sertifikat pendidik dan masih tercatat aktif sebagai guru yang mengajar di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus bagi guru agama akan dinaungi oleh Kemenak.
Yang kedua yaitu sudah berstatus sebagai guru sebelum ditetapkannya UUGD pada 30 Desember 2005. Bagi yang berstatus guru, setelah waktu tersebut bisa mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru atau PPG. Yang ketiga yaitu sudah memiliki NUPTK seperti persyaratan untuk guru yang berstatus PNS. Yang keempat yaitu melampirkan SK honorer yang ditandatangani oleh kepala daerah setempat, bisa juga menggunakan SK guru yang sudah ditandatangani kepala yayasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari program sertifikasi profesi guru. Di sini saya akan menjelaskan alur sertifikasi guru dalam jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan alur sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi dalam jabatan dilakukan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik yang tertera dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007. Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggaraan yang bekerja sama antara Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mana anggaran tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun untuk penyelenggaraan sertifikasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat 2. Menjadi guru profesional atau guru yang memiliki sertifikat pendidik harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Adapun syarat untuk mengikuti pendidikan profesi guru harus memiliki ijazah S1 atau minimal D4 dan harus lulus tes seleksi. Guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau diploma 4, mereka akan disertakan program sertifikasi dengan mengikuti ujian tertulis, penilaian sejawat, dan uji kinerja. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, barulah mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikat calon guru. Dalam melaksanakan ujian, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Apabila ada yang lulus, maka guru tersebut akan mendapatkan sertifikat profesi. Dan untuk guru yang belum lulus tidak mendapatkan sertifikat profesi, akan tetapi maka akan memperoleh bimbingan dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian selanjutnya. Adapun guru yang berkualifikasi S1 atau D4 akan didaftarkan di kabupaten atau kota untuk diseleksi dengan kriteria yang pertama yaitu prestasi kerja, yang kedua beban mengajar, yang ketiga urutan kepangkatan, yang keempat masa kerja, yang kelima usia, dan yang terakhir yaitu kesiapan dari peserta ujian sertifikasi. Apabila semua kriteria telah terpenuhi, maka akan didaftarkan
maka akan dimasukkan ke dalam daftar guru sertifikasi. Apabila kriteria sudah terpenuhi, maka akan dimasukkan ke dalam berkas sebagai peserta dari kabupaten atau kota. Maka data tersebut akan dimasukkan ke tingkat provinsi untuk dilakukan entry data dan pemberkasan peserta ke Depdiknas. Setelah itu, data akan disampaikan kepada LPTK yang mana lembaga tersebut ditunjuk dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi. Selanjutnya, dalam pendaftaran sertifikasi guru ada beberapa pihak yang terlibat, diantaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir ada lembaga penjamin mutu pendidikan yang disebut dengan LPMP. Pemerintah pusat berperan dalam penentuan kuota peserta dan panduan peserta, pemberkasan peserta, dan melakukan koordinasi dengan LPTK. Kemudian, untuk pemerintahan provinsi berperan sebagai penetapan tes center atau tes tulis dan mengkoordinasi dengan kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota berperan dalam sosialisasi dan pendaftaran guru. Berikut adalah diagram dari alur pendaftaran sertifikasi guru dalam jabatan. Yang pertama yaitu guru harus memiliki ijazah S1 atau D4. Setelah itu guru melakukan pendaftaran di kabupaten atau kota. Setelah pendaftaran, barulah mengikuti seleksi internal di kabupaten kota dengan kriteria prestasi kerja, bahan mengajar, urutan pangkat, masa kerja, usia, dan kesiapan dari peserta. Setelah lolos dari ujian seleksi, maka akan dilakukan pemberkasan peserta dari kabupaten atau kota. Setelah itu, dilakukan pemberkasan peserta dari provinsi. Di provinsi, maka akan dilakukan entry biodata individu. Setelah itu, pemberkasan peserta di Depdiknas, dan yang terakhir yaitu pemberkasan peserta di LPTK. Berikut ada diagram alur sertifikasi guru dalam jabatan. Yang pertama yaitu guru peserta sertifikasi akan mengikuti ujian tes tulis, self APP, portofolio, dan penilaian sejawat. Selanjutnya yaitu tes kerja. Setelah mengikuti ujian tersebut, maka akan dilakukan pengolahan hasil ujian. Setelah itu diumumkan guru yang lulus dan tidak lulus. Untuk guru yang lulus, maka akan mendapatkan sertifikat profesi, dan untuk guru yang belum lulus, maka akan mengikuti pembinaan. Mungkin cukup ini ya dari penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan. Selanjutnya, kita masuk materi konsep portofolio. Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya atau berprestasi yang dicapai selama menjalankan tugas sebagai guru. Adapun fungsi portofolio dalam sertifikasi profesi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Adapun dalam kompetensi pedagogik yang dinilai antara lain yang pertama yaitu dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang dinilai antara lain melalui dokumen dari atasan dan pengawas. Untuk kompetensi profesional yang dinilai melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik dan pengembangan karya profesi. Selanjutnya yaitu
Fungsi yang lebih spesifik dari portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah fungsi yang pertama, yaitu sebagai wahana guru untuk menampilkan atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya utamanya dan pendukung. Fungsi yang kedua yaitu mendapatkan informasi atau data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru. Yang ketiga yaitu dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi. Fungsi yang keempat yaitu dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru. Berikut akan saya sebutkan portofolio guru yang terdiri dari 10 komponen. Yang pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pengalaman mengajar. Yang keempat yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, yang kelima, penilaian dari atasan dan pengawas. Yang keenam yaitu prestasi akademik. Yang ketujuh, karya pengembangan profesi. Yang kedelapan, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Yang kesembilan yaitu pengalaman berorganisasi dalam bidang kependidikan dan sosial. Yang terakhir yaitu penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang memiliki komponen portofolio yang diantaranya yaitu yang pertama adalah kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan yang terakhir adalah penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Dalam pengisian portofolio ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu identitas guru peserta sertifikat, daftar isi, dokumen portofolio, dan penutup. Dalam pengisian dokumen portofolio, di dalamnya memuat 10 komponen portofolio yang disajikan dalam tabel. Selanjutnya yaitu penyusunan portofolio. Bukti fisik atau dokumen akan disusun dengan urut dan rapi. Selanjutnya yaitu penyusunan portofolio. Dokumen disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman sampul. Yang kedua daftar isi. Yang ketiga, instrumen portofolio yang meliputi identitas peserta dan pengesahan. Dan yang kedua yaitu komponen portofolio yang telah diisi. Urutan selanjutnya yaitu bukti fisik atau dokumen portofolio yang meliputi komponen sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman menjadi pengurus dalam organisasi kependidikan dan sosial, dan yang terakhir yaitu penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan. Mungkin cukup ini penjelasan dari konsep portofolio. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Faiza. Lanjut lagi kepada bab pendidikan latihan profesi guru, bisa kita singkat dengan PLPG. Mana pendidikan dan pelatihan dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik baik tingkat kecamatan, kabupaten, kota, nasional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan ini berskala nasional. Seperti sertifikasi guru tentunya mempunyai tujuan. Nah, tujuannya ini yang pertama itu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Karena kenapa disebut agen? Yang pernah kita dengar dari dosen kita sendiri adalah agen itu adalah orang yang mensuplai atau
kalau kita pendidik berarti kita mensuplai keilmuan, mensuplai wawasan, wacana, keilmuan yang kita dapat dari pelatihan, dari pendidikan dan pelatihan yang kita nyam atau kita jalani. Meningkatkan proses. Yang kedua adalah meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, yang dimana kita si pendidik berharap adanya peningkatan ke peserta didik yang setelah kita mengenyam pendidikan dan pelatihan, kita mentransfer ilmu yang dimana outputnya itu akan bisa meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Terus yang ketiga itu meningkatkan martabat guru. Sudah jelas mengikuti KIDAT ini pasti akan secara tidak langsung meningkatkan martabat guru. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Kenapa kita sebut meningkatkan profesionalitas guru? Karena yang pertama, setelah pendidik ini mengikuti pelatihan dan pendidikan dan pelatihan, atau bisa kita sebut dengan PLPG, terus beliau mungkin mengikuti program magang, beliau mengikuti kemitraan sekolah yang dimana pelaksana pelatihan melalui sekolah, atau mungkin nanti beliau mengikuti pelatihan berjenjang yang khusus. Pendidikan pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah untuk guru-guru di sekolahnya. Terus yang terakhir itu mungkin beliau, si pendidik ini bisa, yang terakhir si pendidik bisa mengikuti pendidikan lanjutan yang dimana misalnya S1 melanjutkan S2, itu melanjutkan S2 berarti kan dia meningkatkan wawasan keilmuannya, akan lebih luas lagi. Nah, dengan adanya tahap-tahap ini bisa meningkatkan profesional sebagai guru. Dengan apa yang saya paparkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuannya PLPG ini untuk meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik, yaitu guru, dan untuk juga mengembangkan baik secara wawasan keilmuan, keahlian maupun perilaku kepribadian guru, kepribadian seorang guru. Setelah standar kualifikasi dan kompetensi guru terpenuhi, itu ada satu syarat lagi yang dimana telah ditetapkan pada UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yaitu harus sudah lulus proses sertifikasi yang akan saya sampaikan. Maaf ada yang ketinggalan. Nah, yang dimaksud dengan guru yang sudah lulus sertifikasi ini adalah, yang pertama itu adalah partisipasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat itu ya dari akademis, dari portofolio yang sudah diuji, yang telah kita bahas yang di sebelum saya sudah dibahas oleh teman-teman saya. Maka ketika guru sudah lulus semua persyaratan, maka boleh mengikuti pendidikan dan pelatihan ini. Perguruan tinggi yang memiliki program pengandaan tentang pendidikan yang terakreditasi ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalnya di IAIN ada PPG, mungkin itu bisa bisa menjadi sebagai program sertifikasi guru juga. Terus yang ketiga itu sertifikasi pendidik itu dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Jadi kayak emang ya udah transparan, mengikuti, tidak ada kecurangan karena kan ada prosesnya. Terus sertifikasi bagi calon guru yang telah menjadi guru, UU ini sebagai guru yang telah menjadi guru, lahirnya UU Guru dan Dosen pada nomor 14 tahun 2005 ini melakukan pendidikan profesi, yaitu telah menyelesaikan pendidikan minimal 1 tahun. Jadi sebelum melanjutkan mengikuti pendidikan dan pelatihan PLPG ini, si pendidik itu sudah lulus S1 dan telah menjadi guru selama 1 tahun, dan baru boleh mengikuti uji coba kompetensi keguruan. Adapun bagi guru jabatan dalam menjabatan dilaksanakan melalui uji portofolio. Nah, bukti fisik itu kita bisa kita buktikan dengan, pertama itu sertifikat piagam, yang kedua itu surat keterangan atau dari lembaga si penyelenggara diklat tersebut. Mungkin sekian dari kami. Kalau mungkin ada kurangnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.